Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para tuan guru, para habaib, bil khusus mubaligh kita yang baru saja menyampaikan mawa'idhatul hasanah, ad-da'i ilallah al-habib Faisal bin Agil al-Haddad, matta'anallah bituli hayatihi syarifah. Guru kita, sahibul majlis silaturrahim yang mulia, ad-da'i ilallah al-Ustadz Taufik Hidayat SPDI, kita doakan semoga Allah panjangkan usia beliau agar senantiasa membawa kita untuk senantiasa berzikir, bersolawat dan menghidupkan syariat agama Allah di kampung halaman kita. Para tuan guru lainnya yang hadir, yang mohon maaf al-pagir dia sebutkan satu persatu, para orang tua, para panitia, tak lupa Bapak RW, Bapak Murdi Aldi yang hadir, alhamdulillah, Bapak RT dan masyarakat yang ada, tak lupa kepada seluruh pengurus DKM Musalla Al-Ikhlas, dan tak lupa kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu, dan tak lupa tiang yang hadir. Moga-moga kita semua yang hadir malam hari ini diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, saya tidak akan berpanjang kalam, hanya sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada peringatan malam hari ini. Saudara, tadi Habib berbicara masalah cinta. Emang tidak ada keindahan kalau semua dasarnya karena cinta. Bapak dari jam berapa duduk di musola ini? Habis jam 8, sekarang sudah jam 11 lewat, berarti sudah 3 jam. Saya tanya, Bapak kuat duduk di sini alasannya karena apa? Karena cinta? Karena cinta? Bener nggak? Apa karena bongsang? Saya sering sampaikan kalau hadir maulid di masjid, di musola, jangan suka mikirin bongsang. Setuju? Setuju? Yang mikirin panitia. Tuh panitia dari tadi bolak-balik, cukup nggak? Cukup nggak? Betul? Dapat? Alhamdulillah. Nggak dapat? Kebangetan. Satu, karena dasarnya cinta. Kalau nggak cinta, maaf, dengar ya Nabi salam alaika, pengeng. Betul nggak? Orang baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Kalau yang cinta semakin syahdu, yang kagak cinta pengeng. Betul? Betul? Jadi malam hari ini karena cinta. Betul? Betul? Cinta butuh pengorbanan, coy. Betul nggak? Nah, malam ini apa yang kita korbanin? Apaan? Ngerokok. Hadirin jamaah sekalian,
Kenapa? Karena memang saudara, kalau udah bahasa cinta, apapun udah nggak berasa deh. Betul nggak? Bahasa cinta membuktikan karena cinta yang dekat terasa, karena cinta yang berat jadi, karena cinta tai ayam rasa goblok. Tai ayam dari dulu tetap rasanya tai kotok. Wajar, kenapa? Karena orang dimabok. Bahkan saudara, ada kalimat begini, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tuhtil masawiyah. Duh, mata nih kalau udah cinta, kalau udah seneng, kalau udah ridho, jangankan bener, salahnya aja ketutup. Betul nggak? Tapi kalau udah gedek, kagak demen, benci, jangankan salah, benernya aja dianggap salah. Nih sering kasih tamsil di majelis kan, bapak kita warga Bojonggede ini kan rata-rata ya yang ingin ke tempat kerja, tempat bisnis, kan semua kita rocker nih, betul nggak? Rombongan kereta. Dulu ada teman saya pak, guru saya, maaf kurang ajar deh, baru naik kereta. Saya bilang, ente turun di mana? Di Bojong. Nanti kalau sampai Citayam jangan turun. Itu guru saya sampai kebingungan. Emang kenapa? Emang suka ada yang ngajakin? Ada. Kenapa? Nggak boleh turun Citayam. Ya tanggung satu stasiun lagi. Begitu. Sampai sekarang kalau diingat ketawa aja saudara. Nah hadirin jemaah sekalian, kita rombongan kereta. Pagi sesak. Kita mau berangkat, udah semprot minyak wangi. Minyak wanginya luar biasa. Malaikat subuh. Duha udah hilang wanginya. Ya subuh, duha ya hilang. Jangan duha isrok aja udah hilang. Pakai kalau mau minyak wangi malaikat 24 jam. Udah kayak pos RW. Betul nggak? Pakai minyak wangi, begitu naik kereta dari Bojong sampai yang namanya Citayam udah berubah. Wah, gimana nggak berubah? Yang kita dudukin depannya pada nganga. Tadinya minyak wangi harum berubah jadi aljigongi. Betul nggak? Saudara, rapat penuh itu penumpang. Kita duduk. Begitu kita dapat duduk, baru kita mau ngerejep sedikit. Tiba-tiba ada yang nginjek kaki kita. Ada yang nginjek kaki kita. Sakit nggak? Pedih nggak? Perih nggak? Pengen marah kita. Kenapa? Mata belum melihat. Tapi begitu kita lihat, yang nginjek ternyata haknya ceking. Laki perempuan yang nginjek? Laki perempuan yang injak? Perempuan. Begitu ada perempuan, mulai kita lihat, dari mulai hak sepatu kita lihat betisnya ceking. Wah saudara, naik ke atas kita lihat, masya Allah, itu perempuan ibaratnya saudara kutilang darat. You know kutilang darat? Kurus tinggi langsing dada rata. Begitu saudara. Masya Allah, tuh perempuan ternyata yang nginjek kita. Hidungnya mancung, matanya belok, dagunya aja kayak prosotan TK. Cantik nggak? Cantik nggak? Tadinya mau marah, begitu yang ngelihat, kita ngelihat, mata ini memandang yang nginjek cantik. Udah gitu ngomongnya mendesah, aduh papa minta maaf, saya tidak sengaja. Masya Allah, mendesah saudara. Jadi nggak marah? Jadi nggak marah? Itu perempuan minta maaf pak, kalau bapak nggak seneng saya injek, tolong injek lagi kaki saya. Saudara, apa gitu kaki kita bilang? Kita bilang, mbak, bukan mbak yang salah, kaki saya yang goblok. Kenapa? Nggak sesuai menempatkan pada tempatnya. Kalau mbak kurang puas, injek lagi yang sebelah kiri. Begitu saudara. Wa ainur ridho. Betul. Tapi kalau dia wa ainus sukhti, wah saudara, jangankan salah, benernya aja juga dianggap salah. Nah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berusaha menggapai mardhatillah, menggapai mahabbatullah, menggapai mahabbah nabiyina Muhammad. Cuma nih, kalau ngaku itu kan paling gampang. Betul nggak? Nggak bayar, mudah diucap, gampang ditulis, ngaku. Cuma buktinya mana? Gitu loh. Kalau Nabi
itu seorang pemimpin yang sangat cinta kepada umatnya. Buktinya udah jelas, bukan hanya di dunia, di akhirat beliau buktikan kecintaan kepada kita. Nah sekarang tinggal kita nih, mana bukti cinta kepada Nabi? Gimana mau ngaku dia aku cinta sama Nabi? Kenapa? Ditagih iuran maulid ngegerutu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tapi bukan orang sini, orang ujung laut. Boh, orang sini mah hebat-hebat. Datang panitia nyerahin proposal. Pakai nanya, berapa budgetnya? 20 juta. Ente cari dulu. Nanti H-2 ente datang ke rumah aneh, berapa kurangnya? Tinggal ngomong sama aneh. Wah hebat orang Kampung Gedong. Bener Pak Haji, tinggal ngomong sama aneh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Tinggal ngomong. Nambahin nggak? Tinggal ngomong, apa susahnya? Betul, betul. Nah hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kita berkorban waktu. Biasanya, habis Isya ngapain? Habis Isya ngapain? Ada yang rebaan, ada yang nonton. Nontonnya keren lagi, aki-aki ikatan cinta. Aki-aki gigi udah metik, jalan udah sempoyongan. Ilah nontonnya ikatan cinta. Betul nggak? Udah habis nonton ikatan cinta, di ke kaca ngapain? Keluarin yang namanya sisir. Ngapain? Dia nyisir. Salah nyisir, belah kuburan saudara, kanan kiri. Pakai ngomong, cuk sini. Lihat gantengan mau nih, engkong lo ame si Al. Begitu saudara. Oh bener, engkong mah kalah, engkong mah gantengan engkong ame Al. Engkong juga boleh dipanggil Al. Yang bener Al-Fatihah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya maksud saudara? Kita begitu gampang ngaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Yang kita khawatirkan pengakuan kita diakui apa tidak. Rasul disebut dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, diakui sebagai hamba Allah, bukan tanpa pengorbanan. 23 tahun menyiarkan dakwah, 13 tahun di kota Mekah, penuh dengan yang namanya caci maki, intimidasi, bahkan alamat pembunuhan dialamatkan untuk Rasulullah SAW. Saudara, 10 tahun di kota Madinah, lebih dominan duka dalam menyampaikan dakwah. Dengan kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kata-kata hamba, di aku. Nah kita kan gampang banget ya, kalau hari Jumat masukin amplop, goceng dari hamba Allah, goceng hamba Allah, goceng hamba Allah. Udah gitu dibalik amplop ada tulisan tolong bacakan Fatihah. Begitu dilihat 20 arwahnya saudara, goceng 20 arwahnya. Kata yang naik protokol, Masya Allah goceng 20. Ini bibir guru bisa setruk nih saudara. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita butuh pengakuan. Pengakuan kepada Allah diakui oleh Rasulullah SAW. Satu saja saya sampaikan saudara, banyak hadis-hadis yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasul bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Nah, ajaran Rasul membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak termasuk golonganku, hendak diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Orang tua yang enggak punya rasa rahmah, tidak punya rasa belas kasih kepada yang muda. Sebaliknya, yang muda enggak punya rasa hormat sama yang tua. Keseimbangan saudara. Jadi kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad, ayo, ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda yang lebih muda dari kita, sayangi mereka. Ketika mereka salah, jangan di justice,
jangan dihukum, tapi justru kasih tahu kesalahannya untuk jangan sampai berulang kembali kesalahan terhadap dirinya. Kemudian ketika kita melihat yang lebih tua, maka saudara hormati, muliakan orang yang lebih tua daripada kita. Ini ajaran keseimbangan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Yang kedua saudara, yang semua saat ini kita tahu, nggak ada yang nggak tahu. Apaan? Bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina? Ya, bagaimana penderitaan kita yang di Palestina saudara? Kalau kita lihat di postingan, Masya Allah saudara, ada anak ya berdebu mukanya, ada yang nempel darah kering, aut-autan rambutnya. Dia ngelihat ke kanan, dia ngelihat ke kiri, dia lihat ke depan, dia lihat ke belakang. Kenapa? Ternyata rumahnya udah hancur. Dia lihat ke kanan nyari bapaknya, ternyata bapaknya sudah terbujur kaku. Tinggallah dia seorang diri. Nah saudara, dari peristiwa yang saat ini saudara, pembantaian terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel saudara, genosida, maka saudara hadirin diketuk. Diketuk apa? Diketuk kebersamaan kita. Tumbuhkah solidaritas kita? Ketika tumbuh, maka harapan besar bagi kita akan diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi ketika kita masa bodoh, tidak peduli, bahkan menyalahkan umpamanya, saudara, jauh panggang dari api kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Di mana Rasul bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapapun saja mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak punya peduli terhadap segala sesuatu yang sedang dialami oleh kaum muslimin, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang dibantai, yang setiap hari saudara kita yang ada di Palestina saudara, kematian itu senantiasa menghampiri dia. Ketika roket-roket berterbangan di langit Gaza yang diluncurkan oleh Zionis Israel, pada saat itu mereka berkeyakinan pasti di antara roket itu ada nama saya yang sudah tercantum nama saya di roket tersebut. Saudara hadirin jemaah sekalian, haruskah kita berdiam diri? Ada yang nanya, apa dong Ustadz yang bisa kita lakukan? Kullu ya'mal ala syakilati. Apa yang mampu kita lakukan sebagai bentuk solidaritas kita? Yang punya harta, ayo bersedekah, bantu dengan harta kita. Yang punya tenaga, yang punya pengaruh, punya apapun, silahkan saudara. Bahkan ketika kita hanya punya doa, doa itu jangan pernah kita tinggalkan. Angkat tangan, mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan pada akhirnya kemenangan untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini di Mushola Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam jiwa kita kebersamaan kita sebagai kaum muslimin, karena kita orang Islam dipersatukan oleh Allah bukan karena golongan, bukan karena partai, bukan karena warna bendera, tapi semua kita dipersatukan oleh Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha. Siapapun dia, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, ketika kalimat ini yang tertanam dalam sanubarinya, dia adalah saudara kita. Menyakiti dia sama juga menyakiti kita. Membuat dia tertawa dan senang, membuat kita senang juga. Kenapa? Islam dimanapun berada, sesama orang Islam dipersatukan dengan kalimat ini saudara. Oleh karena itu pesan, nanti tahun depan akan ada pesta demokrasi. Ya, Anda semua punya pilihan. Ketika Anda berbeda pilihan, itu hal yang demokrasi saudara. Tapi harus kita tetap jaga persatuan dan kesatuan umat Sebab saudara hadirin jemaah sekalian, jangan sampai cuma gara-gara beda pilihan calon presiden, beda pilihan legislatif, partai dan lain sebagainya, maaf naudzubillah, sampai membuat kita putus silaturahmi. Jangan, naudzubillah min.
Naudzubillah min, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya hadirin, alhamdulillah di bawah asuhan guru kita Ustadz Taufik Hidayat ya, menyatukan kita semua di Majlis Silaturrahim. Untuk itu saya menghimbau yang belum hadir, ayo semua kita hadir. Ini untuk siapa? Ini tiada lain dan tidak bukan saudara, ini pendidikan moral, pendidikan mental. Supaya apa? Generasi kedepannya anak-anak kita pun akan meneruskan yang namanya syiar-syiar Islam yang ada di lingkungan kita. Hadirin jemaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena ini hadirnya majlis-majlis silaturahim di Mushola Al-Ikhlas, di Mushola Baitul Muslim, di Mushola Al-Hadi, di Mushola As-Sa'adah, di Masjid Al-Mujahidin, supaya kita semua ini bersatu, saudara. Supaya apa? Kampung yang senantiasa ada zikir kepada Allah, ada salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Yang kita harapkan kampung kita yang kita tinggali senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Yang dengan cucuran rahmat dari Allah yang kita mohon tiada lain, ya Allah, kampung halaman kami, siapapun yang hendak tinggal di sini, kalau dia orang-orang baik, mudahkan segala sesuatunya untuk melangkah dan tinggal di sini, ya Allah. Tapi kalau dia orang-orang yang tidak baik, berniat tidak baik, beratkan langkahnya, ya Allah. Semua itu tiada lain dan tidak bukan karena berkah majlis silaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kami sangat harapkan kepada semua masyarakat yang ada, jangan nurutin malas, saudara. Jangan nurutin malas, nggak ada habisnya. Malas itu lalai, lalai itu kendaraannya setan. Semakin asik kita perturutkan, kita nggak sadar umur sampai. Tadi Habib Faisal nyatakan seperti itu, saudara. Ada orang dari mulai akil balik nggak kenal musola, padahal orang Islam, tapi begitu matinya mau nggak mau dia masuk ke musola, saudara. Hadirin jamaah sekalian, jangan sampai ini yang terjadi dalam diri kita, dalam keturunan kita, dalam lingkungan kita. Hadirin, sempatkan waktu, sempatkan waktu. Kenapa? Ini pertemuan, ini silaturahim, ini perkumpulan yang tidak akan sia-sia. Ketika kita berangkat dari rumah dengan niat hadir di majelis ilmu, dosa kita sudah diampuni oleh Allah sebelum kita melangkah. Bahkan setelah kita bubar, apa hajat kita akan digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan peringatan maulid yang diadakan malam hari ini di Mushola Al-Ikhlas, kita doakan para panitia, para pengurus dan seluruh para donatur, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang berlipat ganda. Semua kita yang hadir malam hari ini tidak keluar dari majlis maulid ini, semoga hajat dan permohonan kita dikabul oleh Allah. Segala kesukaran kita diganti oleh Allah menjadi segala kemudahan. Yang kurang sehat diberikan kesehatan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.